Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM 230240140115. Saya mahasiswa Universitas Islam Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika kelas A2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi atau tugas pada mata kuliah Analisis dan Desain Perangkat Lunak, yang dimana presentasi ini dibuat sebagai bentuk pemahaman dan penerapan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Di sini ada analisis dan desain perangkat lunak. Definisi dari analisis dan desain perangkat lunak yaitu adalah dua tahapan utama dalam proses pengembangan sistem perangkat lunak, yang dimana analisis adalah proses memahami dan mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem, sedangkan desain adalah proses menentukan bagaimana sistem akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang telah dianalisis. Untuk ruang lingkup analisis terbagi atas 4. Yang pertama yaitu mengumpulkan kebutuhan, yaitu mengumpulkan informasi dari user atau stakeholder melalui wawancara, kemudian observasi dan kuesioner untuk mengetahui apa yang harus dibutuhkan oleh sistem. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu mengklasifikasikan kebutuhan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian yang ketiga ada studi kelayakan, yaitu menilai apakah sistem layak dibangun dari sisi teknis, kemudian operasional, ekonomis, jadwal, dan hukum atau legal. Kemudian yang keempat ada dokumentasi kebutuhan, yaitu menyusun dokumentasi SRS yang menjadi acuan resmi seluruh tim pengembangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada ruang lingkup desain. Yang pertama, desain arsitektur, yaitu menentukan struktur keseluruhan sistem, komponen utama, hubungan antar komponen, dan pola arsitektur. Kemudian yang kedua, desain antarmuka, yaitu merancang tampilan UI UX yang Kemudian desain antarmuka, yaitu merancang tampilan UI UX yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti wireframe, markup, dan prototype. Kemudian yang ketiga ada desain basis data, yaitu merancang struktur, kemudian menyimpan data, yang dimana ada ERD, kemudian table, kemudian ada relasi dan normalisasi database. Kemudian yang keempat ada desain prosedur, yaitu mendeskripsikan algoritma dan logika detail untuk setiap modul atau komponen dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Kemudian di sini ada diagram posisi ADPL dalam pengembangan sistem. Yang pertama yaitu ada perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian desain, selanjutnya ada implementasi dan pengujian, yang terakhir ada pemeliharaan. Untuk tujuan dan manfaat ADPL, yang pertama ada mengurangi resiko kegagalan proyek, yaitu dengan analisis yang matang, tim dapat mendeteksi masalah sejak awal sebelum biaya menjadi besar. Statistik menunjukkan bahwa memperbaiki bug di fase desain 10 kali lebih murah dibandingkan setelah sistem di deploy. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas perangkat lunak, yaitu desain yang baik menghasilkan file yang modular, mudah dipelihara dan dapat dikembangkan sesuai pertumbuhan kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga ada komunikasi yang lebih baik, yaitu dokumen analisis dan desain menjadi bahasa bersama antara analisis, kemudian programmer, pengujian, dan klien stakeholder, sehingga semua pihak punya pemahaman yang sama. Kemudian yang keempat ada efisiensi waktu dan biaya, yaitu perencanaan yang baik di awal mencegah pengerjaan ulang, kemudian yang memakan waktu dan anggaran secara signifikan di tahap akhir pengembangan. Kemudian poin yang kedua ada black box dan white box testing. Pengertian umum dari testing adalah proses untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada dua pendekatan utama pengujian berdasarkan tingkat visibilitas kode, black box dan white box. Yang pertama di sini ada black box testing. Definisi dari black box testing yaitu metode pengujian yang berfokus pada input dan output tanpa memperhatikan logika internal atau kode program. Penguji memperlakukan sistem seperti kotak hitam yang tidak bisa dilihat di dalamnya.
Kemudian penguji hanya perlu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Untuk teknik ini biasanya dilakukan oleh tim QA atau tester yang terpisah dari programmer. Kemudian ada white box testing. Definisinya di sini yaitu metode pengujian yang berfokus pada struktur internal kode program. Penguji melihat ke dalam kotak putih atau transparan untuk menguji logika, alur kontrol, dan implementasi spesifik. Penguji hanya memahami kode sumber secara mendalam. Teknik ini biasanya dilakukan oleh development sendiri atau penguji dengan kemampuan pemrograman yang kuat. Untuk teknik black box yang pertama di sini ada equivalence partition, yaitu memahami data input ke dalam kelas-kelas yang diharapkan menghasilkan output yang sama atau setara. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis, yaitu menguji nilai-nilai batas, minimum, maksimum, tepat di batas, yang sering menjadi sumber bug. Kemudian yang ketiga di sini ada decision table testing, yaitu menggunakan tabel keputusan untuk menguji kombinasi kondisi dan aksi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat ada use case testing, yaitu pengujian skenario pengguna nyata berdasarkan use case yang telah didefinisikan di tahap analisis. Nah, untuk teknik white box di sini ada 4 juga. Yang pertama yaitu ada statement coverage, yaitu memastikan setiap pernyataan dalam kondisi dalam kode dieksekusi minimal 1 kali selama pengujian. Kemudian yang kedua ada branch coverage, yaitu memastikan setiap cabang true atau false dari setiap kondisi if else telah diuji setidaknya sekali. Kemudian ketiga ada parse coverage, yaitu menguji semua kemungkinan jalur eksekusi yang bisa dilalui program dari awal hingga akhir. Kemudian yang keempat ada loop testing, yaitu pengujian secara khusus semua struktur perulangan dalam berbagai kondisi. Kemudian di sini ada perbandingan black box dan white box. Yang pertama untuk dari segi aspek fokus. Kemudian dari black box testing input dan output atau fungsionalitas. Untuk white box-nya kode internal dan logika program. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengetahuan kode. Untuk black box testingnya tidak diperlukan. Kemudian white box-nya wajib diperlukan. Kemudian aspek yang ketiga dilakukan oleh untuk black box testingnya tester atau QA engineer, kemudian white box development dan programmer. Kemudian aspek yang keempat dasar pengujian black box testingnya spesifikasi kebutuhan atau SRS, kemudian white box-nya source code dan desain sistem. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu kelebihan untuk black box testingnya perspektif pengguna nyata tidak bisa diimplementasi. Kemudian untuk white box-nya yaitu corok menemukan logika tersembunyi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk black box testingnya tidak bisa diuji semua jalur kode. Untuk white box-nya kompleks, kemudian butuh waktu dan keahlian. Untuk aspek yang terakhir yaitu contoh alat, kemudian black box testingnya yaitu Selenium, kemudian Jmeter, dan Postman. Untuk white box-nya yaitu ada JUnit, kemudian SonarQube, dan GCOV. Kemudian poin yang ketiga ada SDLC. Definisi dari SDLC adalah perangkat kerja struktur yang mendefinisikan proses, metode, dan tahapan yang digunakan untuk merencanakan, membuat, menguji, dan mengirimkan sistem perangkat lunak berkualitas tinggi. SDLC bukan sekedar panduan teknis. Ini adalah metodologi manajemen proyek yang memastikan perangkat lunak dikembangkan secara sistematis, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi ekspektasi pengguna. Untuk diagram siklus SDLC, yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga desain sistem, kemudian implementasi, selanjutnya ada pengujian, kemudian ada development, dan yang terakhir ada pemeliharaan.
Di sini ada penjelasan setiap tahapan. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, kemudian sumber daya, dan resiko. Output, project plan dan studi kelayakan, kemudian pertanyaan utama seperti apakah proyek ini layak dan menguntungkan. Kemudian untuk tahap yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan dan mendokumentasikan semua kebutuhan sistem dari stakeholder, kemudian menghasilkan dokumen SRS yang menjadi kontrak formal antara tim dan klien. Kemudian yang ketiga di sini ada desain sistem, yaitu menerjemahkan kebutuhan ke dalam blueprint teknis. Seperti arsitektur sistem, kemudian desain database, kemudian desain antarmuka, dan desain komponen. Kemudian yang keempat ada implementasi, yaitu programmer menulis kode berdasarkan desain yang sudah dibuat, termasuk kode review, kemudian unit testing dasar, dan version control. Ini adalah fase terpanjang dalam proyek. Kemudian yang kelima ada pengujian, yaitu sistem diuji secara menyeluruh, kemudian unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing, kemudian bug ditemukan, diperbaiki sebelum development. Kemudian yang keenam ada development, yaitu sistem dikirim ke lingkungan produksi dan digunakan oleh pengguna nyata, termasuk instalasi, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Kemudian untuk yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu sistem dipantau post development, diperbaiki, dan fitur baru ditambah. Kemudian fase ini bisa berlangsung bertahun-tahun dan menjadi siklus baru SDLC. Kemudian ada model-model SDLC yang umum digunakan. Yang pertama ada waterfall, yaitu model linear berurutan. Setiap fase selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Kemudian cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil. Yang kedua ada Agile atau Scrum, yaitu model iteratif dan incremental, yang dimana pengembangan dilakukan dalam sprint pendek 2-4 minggu, fleksibel terhadap perubahan. Kemudian di sini yang ketiga ada spiral, yaitu menggabungkan waterfall dan prototyping, kemudian menekankan analisis resiko di setiap iterasi, yang dimana cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kemudian terakhir ada RID. RID di sini fokus pada kecepatan, kemudian pengembangan melalui prototyping, dan keterlibatan aktif pengguna. Kemudian poin yang keempat ada mode waterfall. Definisi dan sejarah dari waterfall adalah model SDLC paling klasik yang diperkenalkan oleh Watson Royce pada tahun 1970. Disebut waterfall karena aliran pengembangannya bersifat satu arah ke bawah seperti air terjun. Setiap fase harus selalu atau selesai 100% sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Kemudian di sini ada diagram model waterfall atau air terjun. Yang pertama yaitu ada requirements, kemudian sistem design, kemudian ada implementation, kemudian ada testing dan integration, dan yang terakhir ada maintenance. Penjelasan detail sistem fase waterfall yang pertama di sini ada pengumpulan kebutuhan, yaitu seluruh kebutuhan sistem dikumpulkan, kemudian dianalisis dan didokumentasikan secara lengkap dalam dokumen SRS. Ini adalah fondasi dari seluruh proyek. Jika salah di sini, seluruh sistem bisa gagal. Kemudian di sini ada perancangan sistem, yaitu tim arsitek sistem menerjemahkan kebutuhan ke dalam perancangan teknis seperti desain database, kemudian arsitektur aplikasi. Selanjutnya ada desain antarmuka dan spesifikasi modul-modul sistem. Kemudian yang ketiga ada implementation, yaitu programmer menulis kode berdasarkan spesifikasi desain. Setiap unit atau modul dikembangkan dan diuji secara terpisah. Sebelum digabungkan, ini biasanya fase terpanjang. Kemudian yang keempat ada testing dan integration. Semua modul digabungkan dan diuji sebagai sistem yang utuh. UAT dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang kelima ada maintenance, yaitu setelah sistem live,
tim melakukan pemantauan, perbaikan bug pasca develop, kemudian penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, dan menambah fitur minor yang tidak mengubah arsitektur dasar. Untuk kelebihan dan kekurangan model waterfall, yang pertama di sini ada kelebihan. Satu, mudah dipahami dan dikelola karena strukturnya linear dan sederhana. Kemudian yang kedua, ada dokumentasi sangat lengkap di setiap fase, kemudian memudahkan pengelolaan tim besar. Kemudian yang ketiga, mudah mengatur milestone dan mengestimasi jadwal serta anggaran proyek. Kemudian yang terakhir, ada cocok untuk proyek pemerintah atau kontrak dengan kebutuhan yang sudah fix. Untuk kekurangan, yang pertama tidak fleksibel, perubahan kebutuhan di tengah jalan sangat mahal dan sulit. Kemudian kedua, ada pengguna baru melihat produk di fase akhir sehingga resiko tidak sesuai harapan besar. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah atau tidak jelas di awal. Kemudian yang terakhir, bug yang ditemukan di fase akhir membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar. Kemudian poin yang kelima yaitu Object Oriented Analysis dan Design. Definisi dari Object Oriented Analysis dan Design adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep objek gabungan antara data dan perilaku sebagai blok pembangunan utama sistem. Berbeda dengan pendekatan prosedural yang berfokus pada fungsi dan prosedur, Object Oriented Analysis dan Design memodelkan dunia nyata sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Kemudian 4 pilar utama konsep Object Oriented Analysis. Yang pertama yaitu ada enkapsulasi, yaitu menyembunyikan detail implementasi internal suatu objek dan hanya mengekspos antarmuka yang diperlukan. Kemudian data dan metode dikemas dalam satu unit atau kelas, contohnya ATM menyembunyikan mekanisme internal, kemudian user hanya menekan tombol. Kemudian yang kedua yaitu ada pewarisan, yaitu kelas anak dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, lalu menambah atau mengubahnya, contohnya kelas kucing mewarisi kelas hewan, dan menambah metode mengeong. Kemudian polimorfisme, yaitu satu antarmuka dapat memiliki banyak implementasi berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Kemudian abstraksi, yaitu menyederhanakan kompleksitas sistem dengan hanya menampilkan detail yang relevan, kemudian menyembunyikan detail yang tidak perlu diketahui. Contohnya, kita mengemudi mobil tanpa tahu cara kerja mesin internal. Untuk tahapan dari Object Oriented Analysis, yaitu ada identifikasi, kemudian definisi, kemudian selanjutnya ada desain, selanjutnya ada desain diagram UML, dan terakhir ada implementation dalam kode. Penjelasan detail tahapan dari Object Oriented Analysis. Yang pertama ada identifikasi objek, yaitu mengidentifikasi objek yang ada dalam domain masalah berdasarkan kebutuhan pengguna. Objek ditemukan dari kata benda dalam deskripsi masalah, contohnya sistem perpustakaan. Untuk objeknya ada buku, kemudian anggota, pinjaman, dan petugas. Yang kedua ada definisi atribut dan hubungan. Setiap objek didefinisikan atributnya, kemudian dan metodenya. Selanjutnya ada hubungan antara objek juga didefinisikan dari asosiasi, kemudian agregasi, dan komposisi dan pewarisan. Kemudian yang ketiga ada Object Oriented Design, yaitu desain arsitektur, yaitu merancang arsitektur sistem berbasis objek, yang dimana menentukan pola desain yang akan digunakan, seperti layer arsitektur dan bagaimana objek-objek berkomunikasi satu sama lain dalam runtime. Kemudian yang keempat ada perancangan diagram UML, yaitu membuat diagram-diagram UML, kemudian use case diagram, class diagram, kemudian sequence diagram, dan activity diagram. Kemudian yang kelima ada object oriented programming, yaitu implementasi. Desain implementasikan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, Python, C++, kemudian atau PHP.
Setiap kelas yang dirancang menjadi kelas nyata dan dalam kode. Untuk diagram UML utama dalam objek orientasi, yang pertama ada use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Kemudian ada class diagram, yaitu menggambarkan struktur statis sistem. Contohnya seperti kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Selanjutnya, yang ketiga ada sequence diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Menunjukkan pesan yang dikirim antar objek untuk menyelesaikan suatu skenario. Kemudian yang keempat ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur kerja atau proses bisnis. Mirip dengan flowchart, namun dalam notasi UML yang lebih kaya. Contoh nyata penerapan dari objek orientasi analisis dan desain. Untuk studi kasusnya, sistem e-commerce. Untuk objek yang diidentifikasi ada produk, pelanggan, keranjang belanja, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Hubungan antar objek, yang pertama ada pelanggan pemilik keranjang, kemudian ada keranjang belanja berisi produk, kemudian yang ketiga ada pesanan mewarisi keranjang belanja, dan yang keempat ada pembayaran terkait dengan pesanan. Kemudian poin yang keenam ada RID, yaitu Rapid Application Development. Definisi dari Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh James Martin pada tahun 1991. Kemudian model ini dirancang untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat, biasanya 60-90 hari, dengan cara mengurangi perencanaan dan lebih banyak menggunakan prototyping serta keterlibatan aktif pengguna. Untuk diagram model RID, yang pertama ada business modeling, kemudian data modeling, selanjutnya ada processing modeling, ada application generation, kemudian penjelasan detail setiap fase RID. Yang pertama, business modeling, yaitu mendefinisikan aliran informasi yang menggerakkan proses bisnis, yaitu contohnya seperti menjawab pertanyaan informasi apa yang menggerakkan bisnis, kemana informasi mengalir, siapa yang memproses informasi, kemudian untuk outputnya model aliran informasi bisnis. Kemudian yang kedua yaitu data modeling, yaitu Kemudian yang kedua, data modeling, yaitu mengidentifikasi objek data yang diperlukan untuk mendukung bisnis, menentukan karakteristik dan atribut setiap objek data. Kemudian mendefinisikan hubungan antara objek data untuk outputnya model data awal ERD sederhana. Kemudian yang ketiga ada proses modeling, yaitu menggambarkan bagaimana objek data ditransformasi untuk mencapai aliran informasi bisnis. Setiap fungsi dan proses bisnis didefinisikan untuk outputnya yaitu DVD atau proses flow yang detail. Kemudian yang keempat ada application generation, yaitu menggunakan komponen yang sudah ada dan alat bantu kemudian untuk membangun aplikasi dengan cepat. Kemudian prototyping dibuat dan ditunjukkan ke pengguna untuk feedback langsung. Kemudian yang kelima ada testing dan turnover. Karena komponen banyak yang sudah diuji sebelumnya, pengujian difokuskan pada antarmuka baru dan integrasi. Sistem diserahkan ke pengguna setelah UAT berhasil. Waktu development jauh lebih cepat. Kemudian perbandingan RID dan waterfall. Untuk kriteria waktu pengembangan RID sangat cepat 60-90 hari, sedangkan waterfall lama bulan sampai tahun. Kriteria yang kedua, keterlibatan pengguna. Untuk RID-nya sangat tinggi atau aktif, untuk waterfall rendah. Kemudian kriteria yang ketiga ada fleksibilitas perubahan. Untuk RID-nya tinggi, kemudian waterfall-nya sangat rendah. Kriteria selanjutnya dokumentasi, kemudian untuk RID-nya minimal, waterfall-nya sangat lengkap. Selanjutnya kriteria cocok untuk proyek. Untuk RID-nya skala kecil, menengah, kebutuhan tidak pasti. Kriteria selanjutnya yaitu cocok untuk proyek,
Kemudian RID-nya skala kecil menengah, kebutuhan tidak pasti. Sedangkan waterfall-nya skala besar dan kebutuhan sudah pasti. Kriteria yang terakhir ada resiko, untuk RID-nya rendah, kemudian waterfall-nya tinggi. Kemudian poin yang ketujuh yaitu pengujian sistem atau sistem testing. Definisi pengujian sistem atau sistem testing adalah level pengujian perangkat lunak di mana sistem yang sudah lengkap dan terintegrasi diuji secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi semua kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen SRS dan untuk menemukan defect atau cacat yang mungkin terlewat di tahap pengujian sebelumnya. Pengujian bukan untuk membuktikan bahwa sistem berfungsi, tetapi untuk menemukan sebanyak mungkin cara sistem bisa gagal, lalu memperbaikinya sebelum pengguna menemukannya. Untuk tingkat atau level pengujian, yang pertama ada requirement, kemudian sistem design, kemudian arsitektur design, kemudian ada modul design. Kemudian di sini ada coding atau implementation, ada UET, dan kemudian ada system testing, kemudian ada integration testing dan unit testing. Kemudian tahap lengkap proses pengujian sistem, yang pertama ada perencanaan pengujian atau test planning, yaitu membuat dokumen test plan yang mencangkup ruang lingkup pengujian, strategi pengujian, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, kriteria masuk dan keluar, serta resiko. Dokumen ini adalah panduan seluruh aktivitas pengujian. Kemudian untuk yang kedua yaitu desain kasus uji, yaitu membuat test case yang mendetail untuk setiap skenario yang akan diuji. Kemudian setiap test case berisi ID, deskripsi, prasyarat, kemudian langkah-langkah, data input, dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan lingkungan uji, yaitu menyiapkan server, kemudian database. Selanjutnya yaitu ada jaringan dan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengujian. Lingkungan uji harus semirip mungkin dengan lingkungan produk untuk hasil yang valid. Kemudian yang keempat yaitu eksekusi pengujian, yaitu menjalankan semua test case yang sudah dirancang, kemudian mencatat hasilnya atau pas file dan mendokumentasikan setiap bug yang ditemukan lengkap dengan langkah reproduksi, screenshot, dan severity level. Kemudian yang kelima ada tahap pelapor defect, yaitu setiap bug atau defect yang ditemukan dilaporkan ke sistem pelacak bug. Kemudian developer memperbaiki bug, kemudian penguji melakukan retesting untuk memverifikasi perbaikan. Kemudian yang keenam ada tahap regression testing, yaitu setelah bug diperbaiki, pengujian regresi dilakukan untuk memastikan perbaikan bug tidak menimbulkan bug baru di bagian sistem lain. Ini adalah siklus yang berulang hingga semua kriteria keluar terpenuhi. Kemudian yang ketujuh yaitu pelapor pengujian, yaitu menyusun laporan akhir pengujian yang merangkum jumlah test case, jumlah bug, metrik kualitas, dan rekomendasi. Sign-on-off dari stakeholder menandai selesainya pengujian. Kemudian jenis-jenis pengujian sistem, yang pertama yaitu ada functional testing, yaitu memverifikasi bahwa setiap fungsi sistem bekerja sesuai spesifikasi kebutuhan, berfokus pada apa yang sistem lakukan. Kemudian yang kedua ada performance testing, yaitu mengukur kecepatan, responsivitas, dan stabilitas sistem di bawah beban kerja tertentu, termasuk load test dan stress test. Kemudian security testing, yaitu mencari kerentanan keamanan seperti SQL injection, kemudian XSS, authentication bypass, dan enkripsi data yang lemah. Kemudian usability testing, yaitu mengevaluasi seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna nyata, kemudian mengukur efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Kemudian recovery testing, yaitu menguji kemampuan sistem untuk pulih dari kegagalan seperti crash, hardware failure, dan atau kehilangan rekoneksi jaringan. Kemudian user acceptance testing,
yaitu pengujian akhir oleh pengguna atau klien untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis merekam sebelum go live. Kemudian untuk siklus pengujian dan perbaikan bug. Yang pertama ada tulis testing, ada eksekusi testing, kemudian ada temukan bug, kemudian perbaikan bug, retesting, dan tes lulus. Kemudian yang terakhir ada kriteria kualitas perangkat lunak atau software quality. Pengujian sistem bertujuan memastikan kualitas berdasarkan standar ISO 25010 yang mencakup yang pertama ada functionality, yaitu sistem melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua ada performance, efisiensi, yaitu sistem berjalan cepat dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada security, yaitu sistem terlindungi dari akses tidak sah. Kemudian yang keempat ada compatibility, yaitu sistem berjalan di berbagai platform dan berinteraksi dengan sistem lain. Kemudian usability, yaitu sistem mudah dipelajari dan digunakan. Kemudian reliability, yaitu sistem konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Kemudian terakhir ada maintainability, yaitu sistem mudah dimodifikasi dan diperbaiki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman serta menambah wawasan mengenai topik yang dibahas dalam mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.